Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bangsa, selamat datang di podcast Dialog Kebangsaan. Bersama saya Aulia Audiensi yang akan memandu obrolan penuh inspirasi kita hari ini. Mungkin banyak dari kita yang kalau dengar kata bela negara itu langsung terbayang latihan militer yang berat, angkat senjata, atau mungkin baris berbaris di bawah terik sinar matahari begitu ya. Tapi apakah di tahun 2026 ini bela negara masih sesempit itu? Ternyata tidak ya. Di era sekarang bela negara punya wajah yang jauh lebih relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Dari cara kita menyaring berita hoax, menjaga integritas di kantor, sampai sesederhana bangga menggunakan produk-produk lokal begitu. Nah, hari ini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan-rekan luar biasa dari Angkatan 7 Kelompok 1, Sub Kelompok 2, yang sudah siap mengupas tuntas tema kita pada pagi hari ini, yaitu bela negara dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan cari tahu gimana caranya jadi pahlawan masa kini tanpa harus ke medan perang. Oke, langsung saja mari kita sapa para narasumber kita hari ini. Selamat pagi Bapak dan Ibu, bagaimana kabar hari ini? Pagi Mbak Ulia, selamat pagi. Baik, Alhamdulillah Mbak. sehat. Oke, Sehat-sehat, Oke, Mbak Mbak. Ulia. Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, terima kasih. Hari ini untuk narasumber kita yang pertama ada Pak Bayu Wijaksana, kemudian yang kedua ada Pak Edi, yang ketiga ada Pak Yusrap Ardianto Saban, dan yang terakhir ada Ibu Dewi Mustika Putri. Baik, langsung saja ya untuk pembahasan kita hari ini, kita akan membahas terkait bela negara dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama yang akan kita bahas itu kita mulai dari definisi bela negara begitu ya, Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu nih, definisi dari bela negara itu seperti apa sih? Kan banyak orang mikir bela negara itu harus angkat senjata atau ikut militer begitu ya. Menurut pandangan Bapak Ibu nih, apa sih definisi bela negara versi tahun 2026 yang paling masuk akal buat kita sebagai masyarakat sipil begitu? Boleh share nggak nih satu momen sederhana dalam keseharian kalian yang dianggap sebagai bentuk bela negara, tapi mungkin orang lain tuh nggak sadar begitu. Coba saya mau minta pendapat dari Pak Bayu terlebih dahulu. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Mbak Aulia atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan tadi terkait definisi cinta, eh, cinta tanah air gitu ya. Salah satu bela negara yang mungkin eh, apa namanya yang kami ini adalah tentang cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu sendiri, kalau saat ini misalnya, atau mungkin sebelumnya zaman dulu orang cinta terhadap tanah air dengan melakukan berperang gitu. Nah, mungkin hari ini kita bisa melakukannya dengan hal lain. Nah, sebagai contoh adalah kita bisa mencintai pekerjaan kita, seperti saya misalnya sebagai seorang dosen adalah dengan memberikan materi-materi yang eh, apa namanya bisa aktual, yang bisa mengena untuk mahasiswa kita, mempersiapkan materi dengan baik, sehingga apa yang kita berikan harapannya bisa berdampak untuk mereka, bisa berguna ketika nanti setelah lulus. Jadi kita siapkan materi semenarik mungkin, seefisien mungkin, eh, yang relate dengan kehidupannya. Jadi bela negara saat ini bisa kita eh, terapkan, tidak harus angkat senjata, tapi bisa bagaimana kita bisa mencintai pekerjaan kita untuk eh, memberikan hal baik di masa yang akan datang. Gitu, terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih banyak atas tanggapannya Bapak Bayu. Saya ingin mendengar pendapat juga dari Pak Edi. Ini bagaimana tanggapannya Bapak? Apakah setuju dengan pendapat Pak Bayu? Iya, Mbak Aulia. Jadi saya sependapat dengan Pak Bayu bahwa bela negara di zaman sekarang ini tidak hanya mengangkat senjata, tapi semua posisi, semua profesi kita itu bisa melakukan bela negara. Dari hal kecil, dari diri kita sendiri, membuang sampah pada tempatnya, contohnya, itu merupakan wujud nyata dari membela negara, perang melawan sampah yang dapat merusak, dan yang pastinya menyebabkan bencana. Di dunia digital di mana AI yang berkembang pesat saat ini juga gambar dan video bisa di-generate dengan mudah, melakukan cek dan dicek sebuah informasi yang beredar juga termasuk adalah bela negara. Ini dapat melindungi diri kita, keluarga kita, dan lingkungan kita dari hoax yang tersebar. Itu sih mungkin Mbak Aulia. Ini siap. Terima kasih atas jawabannya Bapak Edi dan Pak Bayu. Sangat luar biasa sekali ya untuk jawabannya. Dan selanjutnya ini saya ingin mendengar pernyataan dari Ibu Dewi selaku tenaga pendidikannya di lingkungan kampus atau institusi begitu.
Bagaimana sih Bu sebagai seorang tenaga pendidikan, begitu tindakan konkret apa yang paling terasa efeknya sebagai bentuk pengabdian pada negara di lingkungan kerja kita, begitu Bu? Silahkan. Peran bela negara sebagai peranata laboratorium pendidikan penting sekali untuk menerapkan kedisiplinan dan bertanggung jawab. Eh, Dalam bidang perikanan, penting sekali untuk memperbanyak konsumsi ikan perairan nasional yang gizinya lebih banyak daripada ikan dari luar. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas tanggapannya Ibu Dewi. Sangat luar biasa sekali ya untuk jawabannya. Selanjutnya nih saya ingin beralih ke perspektif di bidang ekonomi gitu ya, kepada Pak Yusraf. Ini kan sekarang lagi tren Pak yang namanya bangga terhadap produk lokal begitu ya. Apakah menurut Bapak gitu ya, belanja produk UMKM dibanding dengan produk brand dari luar itu sudah cukup disebut sebagai bela negara dan apakah ini sudah menjadi standar begitu Pak? Iya, baik. Terima kasih Mbak Aulia. Jadi dari sisi ekonom sendiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk kita mencintai negara kita, ya salah satunya adalah dengan kita menggunakan produk lokal atau produk dari dalam negeri, yaitu kita bisa menggunakan batik misalnya, batik dari beberapa daerah, terutama dari daerah saya dari Sulawesi Tengah itu ada namanya batik Tenun Donggala, itu kita sering gunakan. Itu artinya apa? Kita bisa mencintai produk-produk yang dibuat memang dari anak-anak bangsa, anak-anak terbaik bangsa dari dalam negeri untuk bisa membantu perekonomian yang ada di negara kita. Jadi tidak mesti kita menggunakan produk yang di luar, kita juga harus bangga dengan produk kita sendiri karena kualitasnya juga bisa bersaing di dunia internasional seperti itu. Jadi kita harus bangga dengan apa yang kita punya, Mbak Ulia, seperti itu. Baik, terima kasih Bapak. Jawabannya sangat luar biasa sekali. Berarti di kehidupan sehari-hari sudah menggunakan produk-produk lokal Iya, begitu ya Pak betul. ya, termasuk salah satunya kain tersebut. Mm. Selanjutnya nih yang terakhir kepada Bapak dan Ibu, saya ingin memberikan pertanyaan berkaitan dengan pesan ya, yang apa sih yang harus kita sampaikan kepada generasi muda yang merasa bela negara itu tidak hanya sebagai urusan orang tua atau tentara. Kemudian apa yang harus mereka lakukan gitu Pak sebagai generasi muda gitu. Silakan, nah tanggapannya silakan Bapak. Oke, terima kasih Pak. Jadi bagi generasi sekarang mungkin ini bagaimana kita bisa tantangan ke depan adalah eh, kita bisa belajar lebih giat, mempersiapkan diri lebih matang, kemudian kita bisa memperkaya intelektual, kreativitas, kemudian soft skill ya di era hari ini yang teknologi yang sangat cepat. Jadi tentu perlu hal-hal yang meskipun misalnya kita memiliki bidang keahlian tentang pertanian, tapi tidak ada salahnya kita bisa memperkaya tentang AI, kemudian eh, digital analis dan seterusnya. Singkatnya, Mbak Au, eh, jangan tunggu negaramu sempurna baru kamu cintai, tapi cintailah negaramu sejak langkah awalmu. Itu Mbak Aulia. Terima kasih. Satu kalimat, mungkin bangga dengan produk Indonesia. Untuk generasi muda, lebih cepat lebih baik untuk membela negara ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas tanggapannya Bapak dan Ibu. Sangat luar biasa sekali ya untuk pembahasan kita hari ini. Eh, yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan diskusi kita hari ini yaitu bela negara di era sekarang itu bukan lagi soal mati-matian di medan perang, tapi soal bagaimana kita dapat memberikan manfaat di medan pengabdian kita masing-masing. Baik, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu semua. Saya tutup podcast kita hari ini. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.